Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7452 sampai bab 7453. Pada saat ini, Hamid belum memperhatikan Ye Chen. Ia memeluk dua orang wanita, sambil memegang cerutu di mulutnya, sangat gembira, hampir berseri-seri karena bangga. Keluarga tiga orang di hadapan Ye Chen cukup terkejut, tak habis pikir bagaimana Ye Chen bisa kenal seorang pria Timur Tengah yang sepertinya memancarkan aura seorang Taipan kaya raya. Alan yang tidak sabaran pun bertanya langsung, "Menantu yang baik, bagaimana kamu bisa mengenal seorang Taipan Timur Tengah? Menikah dengan dua istri dan membesarkan mereka berdua, bukankah pria ini terlalu sombong?" Ye Chen tersenyum, "Seperti yang kamu katakan, itu adalah kebiasaan mereka, diizinkan oleh hukum." Kemudian dia menjelaskan, "Teman ini adalah klien saya. Bukankah Hong Wu pernah meminta saya untuk memeriksa Feng Shui tambang batubara besar di perbatasan barat laut? Tambang itu memiliki investasi dari Taipan Timur Tengah ini." Xiao Changkun dan Alan tiba-tiba mengerti. Wajar saja jika seorang Taipan Timur Tengah berinvestasi di pertambangan di perbatasan barat laut, terutama karena wilayah itu lebih dekat dengan Timur Tengah. Namun, Xiao Churan tetap menundukkan kepalanya dan terdiam. Dia tahu Ye Chen berbohong lagi. Terlebih lagi, semua hal yang sebelumnya dikatakan Ye Chen tentang Feng Shui sekarang tampaknya bohong. Dia merasa tidak berdaya dan sedih, ada rasa getir dalam hatinya. Ye Chen merasa penjelasannya sempurna. Dia menyebut Hamid sebagai teman terlebih dahulu, khawatir jika Hamid melihatnya dan menyapanya secara proaktif, itu akan mengungkap kebenaran. Maka ia berkata kepada ketiga orang itu, "Kalian duduklah di sini, aku akan menyapanya." Dengan itu, dia berdiri dan berjalan menuju Hamid. Ye Chen tahu Hamid tidak akan menggunakan identitas aslinya saat berlibur. Bagaimanapun, dia adalah panglima perang, dan juga oposisi, jadi dia tidak bisa sembrono itu. Karena itu, ia sengaja tidak menyebut nama Hamid, dan melambaikan tangan sambil tersenyum. "Hai, saudaraku." Hamid, yang mendengar seseorang menyapanya dalam bahasa Mandarin, menjadi tegang, mengira identitasnya yang tersembunyi telah terbongkar selama liburannya yang santai. Namun saat melihat Ye Chen, matanya membelalak, dan dia berseru dengan gembira, "Oh, Ye, saudaraku. Bagaimana kamu bisa ada di sini?" Ye Chen mendekat sambil menyeringai, "Aku sedang berlibur bersama istri dan mertuaku. Bagaimana denganmu?" Hamid segera melepaskan kedua wanita itu sambil tersenyum. "Kedua istriku sedang hamil, satu persatu. Aku membawa mereka ke sini untuk liburan. Kau tahu tempatku, hanya pegunungan dan gurun, lingkungannya terlalu keras." Kemudian, Hamid membisikkan beberapa patah kata dalam bahasa Arab kepada para wanita itu, meminta mereka untuk mencari tempat duduk. Dengan hangat, ia merangkul Ye Chen, dan berkata dengan penuh semangat, Ayo, Ye, saudaraku, mari kita bicara di luar." Keduanya berjalan ke pantai di luar restoran, di mana tidak ada seorang pun di sekitar. Hamid, gembira, memeluk Ye Chen, sambil berkata, "Saudaraku yang baik, kita ditakdirkan untuk bertemu." "Bertemu di sini?" Ye Chen tertawa, "Kapan kamu menikahi kedua istri ini, saudaraku? Mengapa kamu tidak menyebutkannya?" Hamid menggaruk kepalanya. "Malu? Ya, istriku sebelumnya kabur saat terjadi pertikaian, katanya terlalu berbahaya untuk tinggal bersamaku. Aku tidak sempat menikah lagi setelah itu. Berkatmu, saudaraku, segalanya menjadi tenang, stabil, jadi aku menikahi dua istri. Aku ingin mengundangmu ke pesta pernikahan, tetapi tempat terkutuk itu tidak mudah dijangkau, dan dengan kerusuhan sebelumnya, aku tidak ingin merepotkanmu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen mengangguk, lalu bertanya, "Pihak oposisi telah membentuk pemerintahan, mengklaim kemenangan total. Bagaimana situasi di pihakmu?"
Hamid menyeringai, "Saya baik-baik saja." Mereka berbicara kepada saya setelah merebut ibu kota. Saya tidak ingin diajak gabung oleh mereka. Lebih suka mempertahankan wilayah saya sendiri seperti sebelumnya. Mereka menghormati pilihan saya. Kami sepakat untuk tidak saling mengganggu. Jadi saya ingin menikah dan mengajak istri saya jalan-jalan, liburan. Setelah bertahun-tahun di pegunungan, jujur saja, saya mulai gila. Ye Chen bertanya, "Bagaimana dengan Balai 10.000 Naga? Apakah mereka masih mengakui perjanjian sewa tanah dengan pemerintah sebelumnya?" "Benar." Hamid tertawa, "Mereka tidak akan berani menyinggung Balai 10.000 Naga. Mereka berjanji kepada kepala balai bahwa semua ketentuan tidak akan berubah, dan tidak akan saling menghalangi." Ekspresi Ye Chen menjadi serius. Aula 10.000 Naga bukanlah masalah besar. Mereka adalah kelompok tentara bayaran, tidak menginginkan rezim oposisi. Jadi mereka memang bisa hidup berdampingan dengan damai. Tapi kamu, saudaraku, menolak bergabung dengan mereka. Dengan pemerintahan lama yang menyerah begitu cepat, sekarang mereka tidak punya musuh, kamu telah menjadi target mereka. "Tidak mungkin," kata Hamid yakin, "saya punya hubungan baik dengan pemimpin mereka. Kami bersaudara yang telah menghadapi hidup dan mati bersama. Kemudian, ambisi kami berbeda, ambisinya besar, ambisi saya kecil, tetapi kami saling memahami. Sekarang mereka berkuasa, mereka tidak akan peduli dengan wilayah kekuasaan saya yang kecil." Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak sesederhana itu. Ada pepatah Cina kuno, bagaimana mungkin kau membiarkan orang lain mendengkur di samping tempat tidurmu? Kau berada tepat di bawah hidung mereka, pasukan yang bersenjata lengkap. Ketika ada musuh eksternal, kau adalah sekutu, berbagi tekanan dan kekuatan. Sekarang, tanpa musuh eksternal, bukankah kau adalah musuh?" Hamid mengerutkan kening, terdiam sejenak, lalu melambaikan tangan dengan acuh, "Saudaraku yang baik, jangan khawatir. Aku tidak takut mereka akan menimbulkan masalah. Berkatmu, markasku sekarang menjadi benteng pertahanan yang besar. Saranmu untuk menimbun gandum dan menunggu waktu, tidak pernah kulupakan. Terowonganku dipenuhi dengan makanan, amunisi, dan obat-obatan, cukup untuk bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka mencoba. Aku jamin mereka akan kehilangan istri dan anak buah mereka, yang akan merugikan diri mereka sendiri." Ye Chen tersenyum kecut, "Saudaraku, situasinya sudah berubah, begitu pula strateginya. Sebelumnya, kamu adalah salah satu dari banyak faksi oposisi. Pemerintah tidak dapat mengalahkanmu, jadi mereka akan memilih target yang lebih mudah, tidak perlu melawanmu sampai mati." Dia mengubah nada bicaranya, serius, tapi sekarang berbeda. "Kaulah satu-satunya faktor yang tidak pasti di mata mereka. Jika mereka menyerang, mereka akan memfokuskan semua pasukan mereka padamu. Lupakan sisanya, jumlah mereka lebih banyak darimu, tanpa pertempuran lain yang dapat memecah pasukan mereka. Mereka dapat mengepungmu dengan sebagian kecil pasukan mereka. Lalu bagaimana?" "Ini?" tanya Hamid gugup, "Menurutmu, apakah mereka benar-benar akan menyerangku?" Ye Chen berkata, "Jika mereka menyerang secara langsung, meskipun mereka tidak dapat mengalahkanmu, mereka dapat mengganggumu dengan tembakan jarak jauh. Pasukanmu harus bersembunyi di terowongan, mendengarkan tembakan sepanjang tahun. Prajuritmu tidak terbuat dari baja, mereka akan runtuh dalam hitungan bulan. Namun jika mereka mengepung tanpa menyerang, memutus semua pasokan eksternal, setelah beberapa tahun, tanpa melepaskan satu tembakan pun, Anda akan kehabisan makanan dan amunisi, dan terpaksa menyerah. Jika Anda melakukan serangan balik dengan kekuatan Anda, itu seperti melempar telur ke batu. Begitu Anda meninggalkan benteng dan menyerang, Anda kehilangan keuntungan terbesar Anda, dan kekalahan sudah pasti." Bersambung.